وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين لتيسير أمورنا ولقضاء حاجاتنا ولحصول مقاصدنا وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Majelis Baitul Mu'min yang Allah muliakan, masih memanfaatkan momentum bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Rabiul Awal ini, seperti yang sudah sebagian kita kaji pada Selasa pekan lalu, adalah penting untuk meningkatkan, mengokohkan, menumbuh suburkan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mahabbah, cinta kepada Rasulullah, mahabbah, cinta kepada Allah, itu merupakan salah satu amalnya kolbu. Kalau tempo hari sudah pernah kita kaji a'malul qulub, amal-amalnya qalbu. Itu ada 3 yang utama. Satu, untuk beriman. Jadi tugas, manfaat atau amal qalbu yang utama adalah iman. Yang kedua takwa, dan yang ketiga adalah untuk menumbuhkan amal soleh. Nah, iman itu memiliki fungsi yang sangat penting. Salah satunya adalah untuk menumbuhkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini bisa dikatakan sebagai cita-cita tertinggi dari iman, itu adalah menumbuhkan, menguatkan mahabbah kepada Allah, juga mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya menyintai Allah, menyintai Rasulullah? Tujuannya adalah untuk melahirkan keikhlasan tingkat tinggi. Dan keikhlasan tingkat tinggi jelas bagi kita itu adalah menentukan kualitas bobot diterimanya serangkaian amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mahabbatullah, cinta kepada Allah, itu ada berapa yang sudah pernah kita kaji? Masih ingat? Supaya tumbuh kecintaan kepada Allah, atau sekaligus juga tanda orang itu menyintai Allah, ada berapa? Masih ingat? Masih ingat apa masih lupa? Ya, kalau masih ingat alhamdulillah, kalau masih lupa berarti perlu diingatkan lagi. Yang pertama, ini yang dikenal dengan kaidah mahabbah, kaidah cinta kepada Allah. Yang pertama, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Tandanya orang itu cinta kepada Allah, dia banyak berzikir. Ini ada beda sedikit dengan rumus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sama, ingat. Kalau mengenal itu sudah jelas, mengenal sekaligus mengingat. Dan yang kedua, senang ketika akan berjumpa Allah. Itu tandanya orang mahabbah, cinta kepada Allah, itu senang ketika akan berjumpa Allah.
Saat kapan seseorang akan berjumpa Allah? Saat kapan? Pada saat menjelang atau mendengar panggilan azan. Karena sholat itu adalah hakikatnya berjumpa, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ukuran kecintaan kita kepada Allah adalah pada saat berkumandang azan. Adakah ketika berkumandang azan itu hati kita merasa senang? Oh, ini Allah memanggil saya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tapi biasanya dipanggil azan yang alhamdulillah itu hanya azan maghrib saat buka biasanya. Tapi kalau azan-azan biasa, wallah alam, Bapak Ibu gimana? Kalau mendengar azan seperti biasanya, ada nggak ucapan alhamdulillah minimal di hati? Ada, alhamdulillah. Kalau begitu tandanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena senang akan berjumpa Allah. Yang ketiga, tandanya orang itu menyintai Allah, cinta kepada Allah. Apa yang ketiga? Dia betah berlama-lama kalau sudah berjumpa Allah. Orang itu kalau ketemu yang disenangi, itu biasanya betah berlama-lama bersama yang disenangi. Begitu juga kalau seseorang itu orang yang beriman, imannya sudah semakin kuat, semakin tinggi, hatinya semakin jernih. Dia tidak hanya senang ketika mendengar panggilan azan karena dipanggil Allah yang maha segala-galanya. Ya. Dipanggil pejabat saja, kecuali kalau pejabat penegak hukum ya. Nah, itu beda lagi. Itu dipanggilnya pasti takut itu. Tapi kalau dipanggil pejabat yang kira-kira akan memberi sesuatu, apalagi kalau dipanggil presiden terpilih mungkin akan diangkat jadi menteri begitu. Nah, saya tidak tahu Pak Prof Ananto sudah dapat panggilan apa belum? Sedang nunggu ya. Sedang nunggu gitu. Itu senangnya bukan main. Mestinya orang yang beriman ketika mendengar azan itu panggilan Allah, mestinya sangat senang, karena akan diberikan kesempatan untuk bersujud, diberikan kesempatan untuk menghadap, diberikan kesempatan untuk bersujud, diberikan kesempatan untuk memohon. Bayangkan coba, bagaimana tidak senang. Nah, tapi ini memang tergantung bagaimana hati kita. Nah, begitu. Maka tandanya orang mahabbah, cinta kepada Allah, kalau sudah berjumpa Allah, dia tidak ingin sebentar, dia betah berlama-lama. Betah berlama-lama. Karena ada kesempatan sujud kepada Allah. Dari sujud itu Allah akan ampuni segala dosa. Ada kesempatan untuk memohon kepada Allah. Betah berlama-lama. Oleh karena itu, sholat kita, kualitas sholat kita menjadi salah satu ukuran sejauh mana kita mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketemu orang yang dicintai saja tidak mau sebentar, ketemu pejabat saja inginnya berlama-lama, lah ini sedang berjumpa Allah yang maha segalanya. Ada kesempatan memohon, ada kesempatan berdoa, ada kesempatan mengadu, ada kesempatan mengeluh, ada kesempatan curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak senang? Nah, ini tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita bagaimana pada saatnya kita sholat. Saya kira di Baitul Mu'min tidak ada kan sudah, karena sudah lama ngajinya. Tidak ada istilah lagi pamitnya mau sholat sebentar kan. Pak Bu mohon maaf ya, sholat sebentar nggak ada kan. Sudah tidak ada ya. Nah, alhamdulillah ya. Sama dengan kalau diajak zikir masih bertanya minimal berapa ya. Nah gitu ya. Karena Al-Quran menyuruhkannya zikir sebanyak-banyaknya. Yang keempat, tandanya orang itu ya, tandanya orang itu menyintai Allah, dia
mendahulukan hak-haknya Allah. Mendahulukan hak-haknya Allah. Ya. Ada aktivitas yang lain-lain, sedang dagang, sedang kerja, sedang segala macam, itu semua karunia Allah. Ya. Maka jangan sampai kalau kemudian sudah dipanggil sang pemberi karunia, malah ditunda-tunda, alasannya sibuk melaksanakan hal yang lain. Nah, ini juga tantangan bagi kita, karena ayat Al-Qur'annya jelas, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini meskipun konteksnya ayat ini turun berkaitan dengan sholat Jum'ah, tetapi sebenarnya ini tidak hanya khusus untuk sholat Jum'ah. Sebab ayat ini berkaitan dengan orang yang sedang sibuk dagang, beraktivitas, kalau dipanggil sholat Jum'ah maka segera. Begitu juga jika dipanggil sholat yang lain. Yang kelima, itu yang keempat, mendahulukan hak-haknya Allah. Begitu juga kalau sedang puasa. Memang kalau orang puasa sunnahnya segera berbuka, tapi tentu saja haknya Allah untuk segera diibadahi sholat maghrib tentu saja tidak boleh ditunda-tunda hanya gara-gara sedang menikmati hidangan berbuka puasa. Karena apa? Justru sebaliknya harus ingat, puasa itu ibadah yang bernilai tinggi. Mampu puasa karena karunia Allah. Yang kedua, diberikan rizki untuk berbuka, itu karunia Allah. Diberikan kesehatan sehingga meneguk segelas air pun itu sudah merasakan nikmat karena puasa. Itu semua mestinya lebih disyukuri kepada sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu caranya adalah segera. Setelah sebagian menikmati berbuka puasa, segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman di sini juga ada kebiasaan. Sholat maghrib bagi orang yang puasa biasanya lama apa singkat? Nah, ya biasanya di sini nih. Kalau bersyukur kepada Allah, syukur nikmah tamamul khidmah. Tandanya orang itu bersyukur kepada Allah adalah meningkatkan ibadahnya. Maka ketika bersyukur diberikan kemampuan berpuasa, diberikan rizki untuk berbuka, diberikan kesehatan sehingga bisa menikmati hidangan bukanya, mestinya sholat maghribnya jauh lebih tenang, jauh betah berlama-lama karena sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi faktanya tidak sedikit ketika berpuasa, sholat maghribnya justru memilih surat-surat favorit, ya, pendek-pendek. Nah, ini ukuran mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, tandanya atau buktinya orang itu menyintai Allah, mahabbah kepada Allah, maka dia menyintai apa-apa yang dicintai Allah. Man ahabballaha ahabba ma ahabbahullah. Tandanya orang itu cinta kepada Allah, maka dia menyintai apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah senang disenangi, Allah yang tidak suka dijauhi. Itu tandanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mahabbah kepada Rasul itu juga ada 5, kemarin sudah kita bahas kilas. Tentu saja mengenal, kemudian menyebut dengan banyak membaca salawat. Tidak ada pertentangan lagi antara yang sayyidina dan tidak sayyidina. Yang penting salawat manapun yang dibaca hendaknya diperbanyak, terutama untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasul, utamanya selama bulan Rabiul Awal.
bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya hari, sudah hafal ya, ini bagian dari mengenal. Lahirnya hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal, jam berapa? Nah, ini dalam buku-buku sejarah yang paling terkenal itu mungkin Bapak Ibu tidak sering membaca tapi mungkin sering mendengar yang namanya Al-Barzanji. Ya, itu isi kitabnya salawat pujian kepada Nabi, tapi juga ada sejarahnya. Nabi itu lahirnya hari Senin 12 Rabiul Awal, nah gitu ya. Kalau dalam teks aslinya itu Yaumal Itsnain Qubailal Fajri, jadi sesaat menjelang fajar. Nah, ya. Qubailal Fajri, kalau qabla itu sebelum, ya, sebelum tapi bisa waktu lama, itu kalau qabla. Tapi kalau kubaila itu sebelum tapi sedikit, artinya sesaat menjelang. Kubailal fajri, sesaat menjelang fajar. Dan saniya asyara min Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal ya. Jadi sesaat sebelum fajar. Siapa yang memberi nama Muhammad? Nah, ya sudah tahu. Kalau dalam kitab-kitab terdahulu Allah memperkenalkannya Nabi itu adalah Nabi Ahmad. Dan ini antara lain diabadikan di dalam surat As-Saff ayat 6. Itu sama dengan yang Allah firmankan kepada Nabi Dawud dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil dan seterusnya. Kemudian diabadikan juga dalam Al-Quran, Ismuhu Ahmad ya. Nah, ketika lahir maka kakeknya memberikan nama Muhammad. Nama Muhammad itu walaupun bahasa Arab asli, tapi belum pernah digunakan sebagai nama sebelum digunakan oleh kakeknya Rasulullah SAW untuk memberikan nama cucunya. Karena belum terkenal sebagai nama sebelumnya, maka Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, ketika dengan bangga memberikan nama cucunya ini Muhammad, itu sempat dicemooh, sempat diejek, sempat dicela-cela oleh para pembesar Quraisy. Sempat dicela. Apa itu? Anda orang terkenal, Anda orang terhormat, mengapa memberikan nama cucumu yang laki-laki sebagai kebanggaan seperti itu, dan seterusnya. Nah, padahal sebenarnya ternyata li'annahu satuhmadu uqbah. Kenapa diberikan Muhammad yang artinya orang yang sangat terpuji, supaya kelak semua makhluk, semua manusia memuji dia. Dan ternyata betul Allah, malaikat pun memuji Rasulullah SAW dengan sholawat, maka apalagi manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu bagian dari mengenal ya. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mengingat. Yang ketiga, merasakan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Caranya ini harus merubah paradigma. Caranya merasakan hadirnya Nabi jelas bukan fisik, tapi hadirnya Nabi itu karena membawa syariat Islam. Maka paradigma kita untuk merasakan hadirnya Nabi
sehingga tumbuh kecintaan kepada Nabi, itu adalah dengan cara merasakan syariat Islam ini sebagai rahmat, jangan sebagai beban. Nah, ini rahasianya di situ. Kalau sebagai beban, orang yang mendapatkan beban biasanya terpaksa, merasa berat, ogah-ogahan dan lain-lain. Mana mungkin orang yang merasa terpaksa akan tumbuh rasa cinta? Tidak ada. Tapi kalau merasa hadirnya itu membawa rahmat, membawa kebaikan, maka dia akan tumbuh mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus ada perubahan paradigma. Wudhu itu bukan beban, tapi itu adalah rahmat Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya wudhu itu rahmat Allah? Syariat yang merupakan rahmat Allah. Buktinya tidak sekedar Allah itu nyuruh wudhu, tetapi dari wudhu itu salah satunya adalah Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berwudhu. Ini berarti kasih sayang Allah dengan ampunan dosa. Belum lagi nanti salat itu bagian dari rahmat Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau Bapak Ibu masih ingat, orang yang menjaga salatnya dengan baik akan diberikan 5 kemuliaan oleh Allah. Masih ingat ya? 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang serius menjaga salatnya. Yurfa'u anhu dikul aishi, akan diangkat, dibebaskan kesulitan-kesulitan hidupnya. Yang kedua, yurfa'u anhu azabul qabri, akan dibebaskan dari azab kubur. Yu'tihil kitabu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasira, diberikan catatan amal dengan tangan kanan dan hisabnya ringan. Itu semua kasih sayang Allah. Dan yang keempat luar biasa, yamurru ala sirati kalbarki, akan melewati siratal mustaqim menuju surga. Itu adalah secepat kilat. Dan yang kelima, yadkhulul jannah bighairi hisab, orang yang menjaga salatnya dengan serius, sungguh-sungguh, penuh perjuangan, maka akan bisa masuk surga tanpa hisab. Itu semua adalah syariat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu mendapatkan hadiah, ingat enggak yang mengantarkan hadiah? Hah? Ingat ya? Nah, ini sama dengan kira-kira itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang datang membawa syariat itu. Maka mestinya selalu ingat. Apalagi kemudian setiap melaksanakan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, itu adalah ingat, oh ini Rasul yang membawa. Maka akan tumbuh mahabbah. Yang keempat, meneladani, menyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, menjaga, mensyiarkan, memelihara sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya tidak salah paham, apa bedanya sunnah Rasul dengan hukum sunnah? Nah, ya, ini jadi kalau disebut sunnah Rasul itu tidak sama dengan hukum sunnah. Sunnah Rasul adalah segala yang dicontohkan, yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Tidak hanya hukum sunnah, tapi sekaligus hukum wajib. Karena apa? Karena Rasul juga bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti saya melaksanakan salat. Berarti salat yang khusyuk, salat yang baik, salat yang ikhlas, ya, seperti yang difirmankan dalam Allah, hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu juga bagian salat, itu salat yang baik, salat yang khusyuk, menjaga salat
di samping itu menaati perintah Allah juga sekaligus merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib-wajib itu bagian dari sunnah Rasul. Beda lagi dengan sunnah Rasul yang hukumnya sunnah. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, Ayyamul Bid, itu sunnah Rasul yang hukumnya sunnah. Ya, begitu. Itu 5M kunci untuk menumbuhkan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, kalau saya jadi teringat suatu saat Rasulullah itu di samping ini bicara mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Ternyata setan itu punya kekasih juga, Pak. Ibu-ibu pernah dengar kekasih-kekasihnya iblis? Pernah, Pak Rudi? Ya. Perlu nggak ini dibahas? Supaya kita tidak terjebak menjadi kekasihnya iblis. Karena Nabi itu pernah satu saat Nabi itu tanya kepada iblis. Ini hadis yang diriwayatkan oleh yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada iblis, ya iblis, ya gitu. Kam ahibba'u min ummati. Pertanyaannya rada unik juga. Iblis, siapa saja umatku yang akan menjadi kekasihmu? Umatku yang paling engkau cintai. Beruntung nggak jadi kekasih iblis nih kira-kira. Ya, ini jangan sampai salah paham bicara menyintai Allah, menyintai Rasulullah. Nah, kemudian ini sambungannya adalah jangan sampai menjadi kekasihnya iblis. Rasulullah SAW pernah bertanya begitu. Kam ahibba'u min ummati. Ya. Siapa saja yang akan menjadi kekasihmu wahai iblis? Apa kata iblis? Asyaratu nafarin. Ada 10 orang, ya, 10 kelompok umatmu yang akan aku jadikan kekasih. 10 kelompok umatmu yang paling aku cintai, yang paling aku senangi. Dan yang pertama itu ternyata Al-Imamul Jair. Yang pertama apa iblis? Yang paling engkau cintai, yang nomor 1. Ternyata iblis itu jawabnya Al-Imamul Jair, pemimpin yang nakal. Itu kekasih iblis nomor 1, Pak, ternyata. Ya, pemimpin yang nakal, dalam bahasa lain pemimpin yang zalim. Itu adalah orang nomor 1, kelompok pertama yang paling dicintai oleh iblis. Nah, maka kalau ada yang bertanya, kalau pemimpin yang zalim, yang nakal itu menjadi orang pertama yang paling dicintai oleh iblis, maka kalau ada orang menyintai pemimpin yang nakal berarti apa? Ya, berarti sama seperti apa ini kira-kira? Menjadikan pemimpin nakal sebagai orang yang dicintai. Ya, tapi ini jangan keras-keras, nanti dianggap ujaran kebencian ini, yang merasa zalim. Ya, itu yang pertama, Imamul Jair. Itu. Wah, dari sini Rasulullah kemudian banyak bersabda, ya, antara lain orang yang paling jauh dari Allah itu adalah salah satunya pemimpin yang zalim. Sebaliknya, orang yang akan mendapatkan payung mahsyar yang utama itu adalah ternyata Imamul Adil, imam pemimpin yang adil. Itu sebanding dengan tadi itu. Memang perjuangannya untuk menghindar
menjadi kekasih iblis dengan cara berbuat adil itu tidak ringan. Maka kalau sampai berhasil ada pemimpin bersikap adil, wah itu akan mendapatkan payung mahsyar, imamun adil. Yang kedua, siapa? Lis, kata Nabi, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Ya, orang sombong itu apapun alasannya, sombong karena kekayaannya, sombong karena kecantikannya, sombong karena popularitasnya, segala macamnya, sombong karena ilmunya, apapun juga. Al-mutakabbirun, orang-orang sombong itu ternyata kelompok yang paling dicintai oleh iblis. Lah iblis itu senangnya wazayyana lahumus syaitan, kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu. Iblis itu senangnya adalah, setan itu senangnya adalah menghias-hiasi perbuatan buruk menjadi perbuatan tampak baik. Nah, begitu. Itu luar biasa cara memolesnya itu. Ya. Al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Yang ketiga, ya, mudah-mudahan tidak masuk yang pertama, na'udzubillah ya. Tidak masuk yang kedua, juga tidak masuk yang ketiga kita semua. Karena yang ketiga itu, kekasih iblis yang ketiga itu adalah al-aghniya, orang-orang kaya yang tidak peduli ketika dia mencari harta halal maupun haram. Ya, saya suka menyatakan orang yang hidupnya halal, haram, hantam. Itu hidupnya itu halal, haram, hantam. Itu termasuk orang yang mengumpulkan harta tidak peduli, yang penting kaya, halal, haram gak peduli. Itu termasuk orang yang paling dicintai oleh iblis. Yang keempat, ya, ini luar biasa. Yang keempat itu al-alim, orang berilmu termasuk ulama, saddaqa, yang membenar-benarkan pemimpin yang nakal. Gitu ya. Ini bahayanya ulama, bahayanya orang berilmu. Kalau sampai dia tidak sekedar senang kepada pemimpin yang nakal, yang zalim, tapi dicari-carikan dalil, dicari-carikan pembenaran, ini termasuk orang yang sangat dicintai iblis. Kalau Nabi pernah bersabda almar'u ma'aman ahabba, walaupun hadis itu konteksnya kepada sahabat yang menyintai Nabi, akan bersama Nabi di surga. Kalau begitu, orang yang dicintai iblis kira-kira kemana? Ya bersama yang dicintai, ya, begitu. Nah itu yang ke berapa tadi? Yang kelima. Yang keempat, ulama, orang berilmu yang membenar-benarkan, mencari-carikan dalil pembenaran atas perilaku zalimnya para pemimpin. Yang kelima, itu at-tajirul khain, para pengusaha, pedagang yang berkhianat. Salah satunya suka tidak jujur. Wailul lil mutaffifin, kalau di dalam Al-Quran. Pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha yang khianat, yang tidak jujur, itu termasuk kelompok yang sangat dicintai oleh iblis. Ya. Tapi sebaliknya, at-tajirus shadiq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin. Sebaliknya, para pengusaha, pedagang yang jujur itu kelak di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur, salah satunya Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping sebagai sahabat setianya Nabi. Itu luar biasa, ya, luar biasa. Yang ke 6, ya, kalau kelima tadi itu adalah pedagang yang khianat. Yang keenam al-muhtakir. Ya, ini salah satu bentuk pedagang yang khianat itu adalah penimbun barang. Ya,
Penimbun barang itu termasuk orang yang dicintai oleh iblis. Ketika barang murah, membeli dengan harga murah setinggi-tingginya, kemudian disimpan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang tinggi, dikeluarkannya pada saat justru saat masyarakat sangat kesulitan, sehingga berapapun akan dibeli. Itu perilakunya para penimbun, al-muhtakir dalam bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk orang yang sangat dicintai oleh iblis. Kalau orang yang dicintai oleh iblis, kira-kira sebaliknya apa? Dibenci siapa? Tentu saja dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ke-6. Yang ke-7 az-zani, para pezina, ya, para PSK. Itu termasuk orang-orang yang sangat disenangi oleh iblis, itu jelas. Kemudian yang ke-8, akilur riba, orang-orang yang suka makan riba. Dalam hadis Nabi itu, orang yang makan riba itu akan dihukum oleh Allah, itu disuruh berenang di lautan darah, ya, suruh berenang di lautan darah, dan setiap mulutnya terbuka karena karena air saat berenang, begitu tuh, itu setiap mulutnya terbuka lalu dijejali oleh batu, dijejali oleh batu, dan begitu seterusnya. Sekedar gambaran, kalau Bapak Ibu sedang kesedek, nauzubillah, sakit apa sakit? Sakit. Kalau sedang kesedek kemudian dikasih roti, kira-kira dimakan apa ditunggu? Ya gitu ya. Itu tersiksanya orang yang kesedek. Apalagi nauzubillah, orang yang makan riba itu disuruh berenang di air darah dan kemudian dijejali batu mulutnya. Itu hukumannya. Sejak kapan? Ini yang mengerikan. Bukan nanti di hari kiamat, hari hisab saja. Sejak mati, sejak wafat, sampai nanti hari kiamat yang tentu saja ujungnya adalah neraka. Berarti salah satu azab kubur orang yang makan riba itu sudah mengalami seperti itu. Itu yang ke-8 yang menjadi kekasih iblis, akilur riba. Yang ke-9 itu adalah al-bakhil, orang-orang yang pelit. Ini pada umumnya orang memiliki sifat pelit. Orang yang pelit tidak suka sedekah, hanya suka mengumpulkan harta, tapi tidak suka berzakat, tidak suka bersedekah, tidak suka infak. Itu adalah termasuk orang-orang yang dicintai menjadi kekasihnya iblis. Al-bakhil, ya, al-bakhil. Maka sebaliknya orang yang sangat murah hati, sakhiyun, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah syaribul khamr, seorang pemabuk yang suka minum minuman keras. Itu termasuk kelompok ke-10 yang dicintai oleh iblis. Berarti sebaliknya, kalau dicintai iblis berarti sangat dibenci oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 10 kekasihnya iblis. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Nabi masih melanjutkan, kalau ada 10 orang, 10 kelompok umatku yang menjadi kekasihmu, lalu siapa saja yang akan menjadi musuhmu? Ternyata iblis menyatakan, iblis, berapa orang, berapa kelompok umatku yang paling engkau benci? Kalau tadi kan 10 yang paling engkau cintai, yang paling kamu benci berapa? Kata iblis, isyruna nafaron, ada 20 kelompok dari umatmu yang paling aku benci.
Nah, cuma ini saya tidak jelaskan, kalau saya jelaskan sampai besok. Nanti lain kali. Satu saja, ya, satu saja untuk menunjukkan kurang ajarnya iblis itu. Ketika ditanya Nabi, 20 kelompok umatku yang paling kamu benci itu siapa saja? Apa jawabannya? Yang pertama engkau sendiri Muhammad. Coba bayangkan itu. Itu kurang ajarnya iblis baru ini. Itu tunjuk hidup kayak begitu tuh. Yang pertama dari 20 kelompok umatku yang aku benci, yang paling aku benci, yang pertama adalah engkau sendiri ya Muhammad. Nah, tapi sebaliknya kalau paling dibenci iblis berarti paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita nanti masuk dalam kelompok 20. Bukan G20 ya. Ya, ini kelompok 20 yang paling dibenci oleh iblis laknatullah, tapi juga sebaliknya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum